kita sholat setiap hari. Tapi pernahkah kita benar-benar bertemu dengan Allah? Berapa ribu kali kita sujud, tapi hati kita masih terasa jauh. Saat tubuhmu bersujud, apakah hatimu juga ikut jatuh di hadapannya? Ada orang yang sholat, tapi hanya tubuhnya yang bergerak. Dan ada orang yang sholat, jiwanya benar-benar pulang. Dia berdiri, bukan sekadar membaca, tapi sedang berbicara. Dia rukur, bukan sekadar menunduk, tapi sedang meruntuhkan egonya. Dia sujud, bukan sekadar menyentuh tanah, tapi sedang mendekat sedekat-dekatnya dengan Tuhannya. Salat bukan tentang gerakan, tapi tentang pertemuan. Dan di sanalah seorang hamba mulai belajar melihat Allah dengan hatinya. Lalu, bagaimana caranya hati ini benar-benar melihat Allah dalam salat? Pertanyaan itu dalam dan jawabannya bukan tentang melihat dengan mata, tapi melihat dengan hati. Dalam ajaran Islam sendiri, menjelaskan tingkat tertinggi dalam ibadah, yaitu ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Ini kuncinya. Melihat Allah bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran. Allah tidak bisa dilihat dengan mata di dunia, tapi bisa dirasakan kehadirannya dalam hati. Para ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali menjelaskan, hati yang bersih akan menyaksikan keagungan Allah, bukan bentuk, tapi rasa, diawasi, dicintai, didekati. Cara praktis menghadirkan melihat Allah dalam salat. Sebelum takbir, hadirkan rasa, aku sedang menghadap. Jangan langsung salat. Diam 5-10 detik, lalu tanamkan, aku sedang berdiri di hadapan Allah. Dan ini bisa jadi salat terakhirku. Ini akan mengubah kualitas salat secara drastis. Saat takbir, lepaskan dunia. Allahu Akbar artinya Allah lebih besar dari semua masalahmu. Bayangkan, semua urusan dunia kamu letakkan di belakang. Kamu hanya menghadap Allah. Fokus pada makna bacaan. Masalah terbesar, lidah jalan, hati kosong. Contoh Al-Fatihah, dialog dengan Allah. Ruku, merendahkan diri. Sujud, posisi paling dekat dengan Allah. Sujud itu momen paling kuat. Rasanya, aku tidak punya apa-apa. Hanya Engkau ya Allah. Bangun rasa diawasi. Muraqabah, ini inti dari melihat Allah tahap awal. Tanamkan Allah melihatmu saat ini. Allah tahu isi hatimu. Allah mendengar setiap bisikanmu. Kalau ini hidup, salat berubah total. Latihan khusus agar hati melihat. Latihan dari para sufi seperti latihan 1. Zikir sebelum salat. Ucapkan pelan. Allah, 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 sampai hati mulai tenang. Latihan 2. Perlambat gerakan. Jangan buru-buru. Ruku tahan 23 detik. Sujud tahan lebih lama. Karena hati butuh waktu untuk hadir. Latihan 3. 1 titik fokus saat sujud. Rasakan dahi menyentuh bumi. Hati merendah total. Di situ sering muncul rasa tenang, haru, bahkan ingin menangis. Tanda-tanda mulai melihat Allah dalam salat. Bukan melihat bentuk, tapi hati lebih tenang. Dunia terasa kecil. Air mata mudah jatuh. Ada rasa didekati Allah. Realita yang perlu kamu tahu, ini tidak instan. Bahkan orang saleh pun butuh waktu lama. Tapi kalau dilatih, hari ini sedikit hadir, besok lebih dalam. Lama-lama, salat jadi tempat pulang. Penutup, inti paling dalam. Melihat Allah dalam salat itu bukan kemampuan mata, tapi kondisi hati. Saat kamu lupa dunia dan hanya sadar Allah ada di hadapanmu. Kalimat beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'buda Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita kupas maknanya secara dalam tapi tetap praktis. Makna sederhana, inti langsung. Seakan-akan engkau melihatnya, artinya kamu salat dengan kesadaran penuh bahwa Allah benar-benar ada di hadapanmu. Bukan sekadar tahu tapi merasa nyata. Apa maksud melihat di sini? Bukan melihat dengan mata, karena Allah tidak terlihat di dunia. Yang dimaksud adalah melihat dengan hati, basyirah, kesadaran batin yang kuat, rasa kehadiran Allah yang hidup. Seperti dijelaskan oleh, hati yang bersih akan menyaksikan,
Allah dengan keyakinan, bukan dengan mata. Perumpamaan agar mudah dipahami. Ya, bayangkan dua kondisi. Kondisi satu, kamu sholat sendirian, pikiran kemana-mana. Kondisi dua, kamu sholat. Lalu kamu yakin Allah sedang melihatmu langsung. Apa yang berubah? Gerakan jadi lebih tenang. Bacaan jadi lebih hati-hati. Hati jadi takut. Plus cinta, tidak berani main-main. Nah, itulah awal dari seakan-akan melihatnya. Dua tingkat dalam hadits. Ini penting. Hadits itu punya dua level. Level 1, tertinggi. Seakan-akan engkau melihatnya. Hati merasa dekat sekali. Seolah-olah sedang berhadapan. Ibadah penuh rasa cinta dan rindu. Level 2, minimal. Jika tidak mampu, maka yakinlah dia melihatmu. Ini disebut muraqabah, merasa diawasi. Allah melihatku. Allah tahu isi hatiku. Kalau ini saja hidup, salat sudah jauh lebih khusyuk. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati? Saat seseorang mencapai ini, dunia hilang dari fokus. Hati hanya tertuju ke Allah. Ada rasa diawasi, dicintai, dekat. Tokoh Sufi Imam Al-Ghazali seperti menggambarkan, saat hati benar-benar hadir, ibadah bukan lagi kewajiban, tapi pertemuan. Kenapa ini penting? Karena tanpa ini, salat jadi rutinitas, lidah bergerak, hati kosong. Dengan ini, salat jadi hidup. Ada rasa nikmat, bahkan bisa menangis tanpa dibuat-buat. Cara paling sederhana memulai. Sebelum salat, cukup tanamkan ini. Allah sedang melihatku sekarang. Ulangi 2-3 kali dalam hati. Itu saja dulu. Kalau konsisten, perlahan naik ke level seakan melihat. Penutup, inti terdalam. Beribadah seakan-akan melihatnya, bukan tentang kemampuan luar biasa, tapi tentang hati yang benar-benar hadir. Dan jalan masuknya sederhana, dari sadar dilihat Allah, lalu naik merasa dekat dengan Allah. Membangun rasa seakan-akan melihat Allah, ihsan. Dalam sholat itu bukan soal teknik sekali. Jadi, tapi alur kesadaran yang dijaga dari awal sampai akhir. Kalau dilakukan runtut, efeknya sangat terasa. Berikut panduan praktis dari sebelum sholat sampai salam. Dengan fokus membangun rasa hadir, bukan sekadar gerakan. Sebelum sholat, fondasi utama. Bersihkan diri, plus niat sadar. Saat wudhu, jangan cuma basuh anggota tubuh. Tanamkan, aku sedang menghadap Allah. Aku sedang dipanggil. Bayangkan dosa ikut luruh bersama air. Diam 10-20 detik sebelum takbir. Ini kunci yang sering dilewatkan. Jangan langsung salat. Berdiri, lalu hadirkan. Ini bisa jadi salat terakhirku. Aku akan bertemu Allah sekarang. Kalau ini hidup, setengah khusyuk sudah didapat. Takbiratul ihram, masuk ke hadirat Allah. Saat mengucap Allahu Akbar, lempar dunia ke belakang. Rasakan semua masalah, kecil. Hanya Allah Maha Besar. Bayangkan kamu masuk ke ruang pertemuan dengan Allah. Saat membaca Al-Fatihah, dialog bukan bacaan. Ini bukan baca, ini percakapan. Dalam hadits, setiap ayat dijawab oleh Allah, dijelaskan oleh. Contoh rasa, Alhamdulillah, aku memuji langsung. Iyyaka na'budu, aku berjanji hanya kepadamu. Perlambat sedikit. Rasakan kamu sedang bicara, bukan membaca. Ruku, merendahkan diri. Saat ruku, tundukkan badan, tundukkan hati. Tanamkan, aku kecil, engkau maha besar. Jangan buru-buru. Diam 2-3 detik, biar hati ikut turun. I'tidal, diangkat oleh Allah. Saat bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Rasakan Allah mendengar kamu. Kamu sedang diperhatikan. Ini momen diangkat setelah merendah. Sujud, puncak melihat Allah. Ini titik paling kuat. Saat sujud dahi di tanah, ego dihancurkan. Tanamkan, aku paling dekat denganmu sekarang. Jangan cepat bangkit. Diam, rasakan hening dekat kecil. Di sini sering muncul rasa haru, tenang, bahkan air mata. Duduk antara dua sujud, meminta dengan jujur. Ini bukan formalitas. Rasakan kamu lemah. Kamu butuh Allah. Ucapan seperti Robert Furley. Ucapkan seperti orang yang benar-benar butuh. Jaga dari rakaat ke rakaat. Masalah umum. Rakaat 1 khusyuk. Rakaat 2 hilang. Solusinya, setiap berdiri, ulangi kesadaran. Aku masih di hadapan Allah. Tasyahud, duduk di hadapan Allah. Bayangkan, kamu sedang menghadap dengan penuh hormat. Saat salawat hadirkan cinta Rasulullah. Ini melembutkan hati. Salam, keluar dengan sadar. Jangan langsung bubar. Saat salam rasakan kamu keluar dari pertemuan. Tanya dalam hati, apakah aku benar-benar hadir tadi? Kunci utama, diringkas, ada 3 inti yang harus dijaga sepanjang salat. 1. Muraqabah, merasa diawasi. Allah melihatku. 2. Hudur, hadirnya hati tidak kosong.
3. Ta'zim, mengagungkan Allah. Rasa kecil di hadapannya. Latihan cepat agar cepat masuk mode ini. Sebelum solat, ulangi dalam hati 3 kali. Allah melihatku, Allah melihatku, Allah melihatku. Lalu mulai solat. Efeknya langsung terasa beda. Ciri orang yang benar-benar mencapai ihsan dalam solat beribadah, seakan-akan melihat Allah itu tidak selalu tampak dari luar. Justru yang paling kuat ada di keadaan hati dan dampaknya setelah solat. Hatinya benar-benar hadir saat solat. Ini ciri utama. Saat solat pikirannya tidak liar, hatinya tidak kosong. Ada rasa, aku sedang di hadapan Allah. Bukan sekadar tahu, tapi terasa nyata. Sebagaimana dijelaskan tentang ihsan, seakan-akan engkau melihatnya. Ada rasa diawasi dan dekat sekaligus. 2 rasa ini muncul bersamaan. Takut tidak diterima. Cinta dan rindu, ingin dekat dengan Allah. Bukan kaku, tapi hidup, mudah tersentuh, kadang sampai menangis. Bukan dibuat-buat. Ayat terasa dalam maknanya, doa terasa nyata. Kadang hati bergetar, atau air mata jatuh. Ini tanda hati mulai melihat dengan batin. Seperti dijelaskan para ulama tasawuf, hati yang hidup akan mudah tersentuh oleh kalam Allah. Gerakan solatnya tenang dan tidak tergesa. Orang yang ihsan rukuknya tidak cepat, di sujudnya lama dan dalam, tidak terburu-buru ingin selesai. Karena dia sedang menikmati pertemuan, bukan mengejar selesai. Setelah solat, hatinya berubah. Ini tanda paling jujur. Setelah solat, hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, dosa terasa berat untuk diulang. Kalau solat tidak mengubah apa-apa, berarti belum sampai ihsan. Salat jadi kebutuhan, bukan beban. Orang biasa, salat adalah kewajiban. Orang ihsan, salat adalah tempat pulang. Dia merasa kehilangan kalau tidak salat. Menunggu waktu salat berikutnya, dunia terasa lebih kecil. Saat dan setelah salat, masalah terasa ringan. Hati tidak mudah panik. Ada ketenangan yang tidak tergantung keadaan. Kesadaran Allah terbawa di luar salat. Ini puncaknya, tidak hanya saat salat. Dia merasa Allah melihatnya di mana saja. Lebih mudah menjaga diri dari maksiat. Lebih jujur, lebih hati-hati. Ini disebut muraqabah yang hidup. Tidak merasa dirinya sudah hebat. Ini penting. Semakin tinggi ihsan, semakin merasa kurang. Semakin takut amal tidak diterima. Bukan merasa, aku sudah khusyuk. Tapi, apakah salatku diterima? Ada kenikmatan yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar tenang, tapi ada rasa damai, hangat, dekat, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tokoh Sufi Abdul Qadir Jailani menggambarkan, ada rasa yang hanya dimengerti oleh hati yang bertemu Tuhannya. Catatan penting, agar tidak salah paham. Jangan ukur ihsan dari gaya luar, suara menangis, lama salatnya, karena itu bisa dibuat-buat. Yang asli perubahan hati, perubahan hidup baik secara batin, maupun kehidupan sosial, akhlak, dan lain-lain. Kesimpulan, orang yang benar-benar ihsan dalam salat, saat salat, dia merasa bersama Allah. Setelah salat, hidupnya berubah karena Allah. Kualitas salat yang benar akan terbaca dari kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekadar pandangan moral, tapi selaras dengan Al-Quran. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab waqimis salwata innas salu tanha 'anil fahsya'i wal munkar waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya, jika salat benar, bukan hanya sah, maka efeknya pasti terlihat pada akhlak. Berikut penjelasan rinci indikatornya, bukan teori, tapi tanda nyata yang bisa diamati. Akhlaknya lembut dan terjaga. Orang yang salatnya hidup, tidak kasar dalam bicara, tidak mudah menyakiti, tidak reaktif saat emosi. Kenapa? Karena dalam salat, ia terus mengulang Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah. Efeknya, ia belajar menjadi lembut, seperti yang ia sebut dalam salatnya, sebagaimana diajarkan oleh
Orang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Adabnya tinggi, sopan tahu batas. Tanda kuat lainnya, tahu kapan bicara, kapan diam. Menghormati orang tua, guru, orang lain. Tidak meremehkan siapapun. Kenapa? Karena setiap hari ia berdiri dalam salat, merasakan dirinya kecil di hadapan Allah. Dari situ lahir rasa hormat kepada sesama. Tinggi kepedulian sosial. Salat yang benar tidak membuat orang egois. Justru mudah membantu, peka terhadap kesusahan orang lain, tidak tega melihat orang menderita. Kenapa? Karena dalam salat ia membaca, Iyyaka na'budu, kami, bukan aku. Artinya kesadaran kolektif, bukan individualis. Rendah hati, tidak sombong. Ini indikator paling jelas. Orang yang benar salatnya, tidak merasa lebih baik, tidak suka pamer amal, tidak merendahkan orang lain. Kenapa? Karena setiap hari ia ruku artinya merendah, sujud artinya menempelkan wajah ke tanah. Itu bukan simbol kosong, itu melatih ego untuk tunduk. Seperti dijelaskan oleh para ulama, sujud yang benar akan menghancurkan kesombongan hati, mudah memaafkan. Tanda penting lainnya, tidak menyimpan dendam lama, tidak ingin membalas, lebih memilih damai. Kenapa? Karena dalam salat ia terus meminta, Ya Allah ampuni aku. Lalu hatinya sadar, aku saja banyak salah. Kenapa sulit memaafkan? Tawadu, merasa kecil di hadapan Allah. Ini lebih dalam dari sekadar rendah hati. Tandanya tidak haus pujian, tidak butuh pengakuan, tenang meski tidak dilihat orang. Karena orientasinya berubah, bukan manusia, tapi Allah. Menyembunyikan amal, tidak ria. Ini ciri orang yang mulai sampai ke ihsan, tidak suka cerita amal. Tidak butuh validasi, lebih senang diam. Kenapa? Karena ia merasa, aku beramal di hadapan Allah, bukan manusia. Amal tersembunyi itu lebih dekat kepada keikhlasan, lebih mampu mengendalikan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah marah, tidak impulsif, lebih sabar. Kenapa? Karena salat melatih jeda, kesadaran dan kontrol diri. Hatinya lebih tenang menghadapi masalah. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tapi tidak panik berlebihan. Tidak mudah putus asa, lebih yakin kepada Allah. Karena dalam salat ia terbiasa bersandar hanya kepada Allah. Konsisten, bukan musiman. Ini tanda paling jujur. Baik saat dilihat maupun tidak. Tidak berubah karena situasi. Stabil dalam sikap. Ya karena sumbernya bukan manusia, tapi hubungan dengan Allah. Realita penting, agar tidak salah menilai. Jangan langsung menilai. Kalau belum begini, berarti salatnya jelek. Karena ini proses. Setiap orang bertahap, tapi bisa dijadikan alat muhasabah, evaluasi diri. Apakah salatku sudah mulai berdampak? Kesimpulan, salat yang benar itu seperti akar. Kalau akarnya sehat, maka buahnya pasti terlihat. Akhlak baik, hati lembut, rendah hati, peduli, dan ikhlas. Sampai di sini ulasan singkat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.